Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Almuna dan teman saya Afifah Nur Afiani akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Yang pertama, judul jurnal, kecurangan laporan keuangan di Bank Syariah. Nama jurnal, Jurnal Analisis Akuntansi. Volume dan halaman, volume nomor 8 dan halaman 198 sampai 206, tahun terbit 2019, dan berikut SSN-nya. Penulis Neni Uciati dan Hasan Muhibat, penerbit Universitas Negeri Semarang. Reviewer saya sendiri Zakiah Almuna, tanggal review 2 Juni 2021. Selanjutnya latar belakang. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dan dianalisis dari berbagai perspektif sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk melihat, menganalisis kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Hasil analisis digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan ini termasuk manajemen karyawan, investor, kreditur, pemasok pelanggan, dan pemerintah. Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan di Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor penentu kecurangan laporan keuangan pada bank syariah berdasarkan teori Pentagon penipuan Crow. Theory of Crow Fraud. Pentagon terdiri dari 5 elemen yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetisi, dan arogansi. Keterbatasan penelitian ini hanya akan mengkaji faktor-faktor penentu kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, permasalahan. Manipulasi laporan keuangan dengan tujuan menampilkan kinerja perusahaan yang baik disebut sebagai kecurangan atau kecurangan. Dalam bahasa aslinya, penipuan atau kecurangan mencakup berbagai perbuatan melawan hukum. Fraudulent financial reporting adalah salah satu atau penghilangan yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan dengan tujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Laporan Association of Fraud Examiners tahun 2014 tentang occupational fraud menunjukkan 26,4% kasus kecurangan pelaporan keuangan dan 11% kasus korupsi. Kasus penipuan pelaporan keuangan ini dilakukan dengan melebih-lebihkan pendapatan dan mencatat penjualan yang diharapkan di masa depan, minimalkan pengeluaran melalui cara-cara seperti mengkapitalisasi biaya operasi, menggelembungkan kekayaan bersih aset dengan sengaja, tidak menerapkan jadwal penyusutan yang sesuai, menyembunyikan kewajiban dari perusahaan. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan pengujian hipotesis pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah yang dipublikasikan pada website masing-masing Bank Syariah. Jumlah penduduk sebanyak 14 bus. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter berupa data laporan tahunan dan laporan GCG Bank Syariah tahun 2015 sampai 2018. Teknik analisis menggunakan model regresi data panel menggunakan EViews 9. Hasil penelitian. Sampel kami menemukan bahwa rata-rata laporan keuangan penipuan adalah 3,48 dengan nilai maksimum 12,71 dan nilai minimum 0,25. Angka yang mendekati 0 menunjukkan bahwa bank memiliki potensi yang tinggi untuk melakukan fraud. Kesimpulan kami adalah rata-rata sampel tidak melakukan penipuan.
Namun, terdapat indikasi Bank BTPN pada tahun 2017 berpotensi melakukan fraud, memiliki skor 0,25. Stabilitas keuangan rata-rata sebesar 0,26 dengan nilai maksimum 40,46 dan minimum 48,58. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel mengalami sedikit peningkatan laba, yaitu sebesar 0,26%. Namun, dan ada bank yang mengalami kenaikan laba sebesar 40,46%. Rasio profitabilitas juga menunjukkan pencapaian yang positif, yaitu 1,09. Kami menyimpulkan hasil ini secara deskriptif itu sampel memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Peran DBS menunjukkan rata-rata DBS menyelenggarakan rapat sebanyak 13 kali dalam setahun. Nilai tersebut melebihi standar minimal yang ditetapkan regulator, yaitu 12 kali dalam satu tahun. Pertemuan ini mempengaruhi skor kepatuhan syariah dengan rata-rata 2,006 yang menunjukkan kepatuhan kategori baik. Hasil uji deskriptif juga menunjukkan bahwa sampel selama ini masa observasi lebih dari separuhnya melakukan pergantian direktur. Kenaikan laba yang lambat mungkin menyebabkan pergantian direksi sering dilakukan. Selain itu, rata-rata bank menampilkan foto direksi pada laporan tahunan sebanyak 5,57 kali. Estimasi regresi data panel yang digunakan dalam common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Kelebihan dari jurnal ini adalah pemodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat serta mudah untuk dipahami. Kekurangan dari jurnal ini yaitu referensi yang dipergunakan dalam penelitian sebagian besar menggunakan referensi dengan tahun yang lama. Sebagian penelitian menggunakan referensi dengan tahun yang baru sehingga kekurangan lebih terjamin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Sistem Pemeringkatan Angels untuk Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Nama dari jurnal ini yaitu Jurnal Keuangan dan Perbankan. Volume jurnal ini yaitu 22 nomor 1 dan halamannya 170 sampai 180. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian untuk ISSN-nya terdapat 2 ISSN yaitu ISSN online dan ISSN cetak. Untuk ISSN online yaitu 2443-2687. Kemudian untuk ISSN cetak yaitu 1410-8089. Jurnal kedua ini ditulis oleh Hendrik Tri Octaviansyah Indonesia, Ahmad Rozik Indonesia, dan Agung Budi Sulistyo Indonesia. Jurnal kedua ini diterbitkan oleh Universitas Merdeka Malang dan direview oleh saya sendiri yaitu Afifah Nur Afiani pada tanggal 1 Juni 2021 dengan objek penelitian perbankan syariah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perbankan merupakan subsistem dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran yang cukup besar. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari sebagian besar masyarakat tidak luput dari penggunaan jasa, terutama di sektor perbankan syariah yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Peran bank syariah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sebagai bentuk simpanan yang membawa dampak peningkatan perekonomian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap jurnal pasti mempunyai permasalahan. Sedangkan untuk permasalahan pada jurnal kedua ini yaitu kualitas kinerja perbankan syariah mulai dari tingkat kesehatan bank dan kinerja keuangan yang harus diperhatikan. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan menggunakan pengukuran dengan pendekatan Angels sebagai salah satu alternatif sistem penilaian kinerja pada perbankan syariah.
Penelitian pada jurnal kedua ini bertujuan untuk menganalisis penilaian kesehatan bank dengan pendekatan Angels pada bank syariah. Untuk yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-interaktif, yaitu penelitian analisis yang melakukan analisis dokumen berbasis penilaian dan memberikan interpretasi terhadap suatu konsep. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Data sekunder dari penilaian ini adalah laporan keuangan syariah tahun 2016 berupa ROA, ROE, CAR, NPF, LDR, dan MR. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan Angels memiliki skor 86,79 sehingga dikatakan sehat. Skor sehat pada penilaian kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan menggunakan pendekatan Angels yang terdiri dari kepercayaan manajemen dengan skor 23,3, kekayaan non-ekonomi mencapai skor 8,57, pemberian mencapai skor 8,9, pendapatan kualitas modal dan aset mencapai skor 26,91, likuiditas dan kepekaan terhadap pasar mencapai skor 9,9, dan kekayaan sosial mencapai skor 9,21. Konsep Angels yang perlu direvisi yaitu pada indikator kepercayaan manajemen, karena dalam praktiknya bertentangan dengan konsep yang dipraktikkan di lapangan. Kemudian untuk kelebihan dalam jurnal ini adalah penyajian data yang mendukung dan hasil perhitungan yang dideskripsikan secara jelas. Kemudian untuk kekurangan dalam jurnal ini adalah jurnal ini tidak menjelaskan secara jelas seperti apa proses pemasukan data atau cara menghitung data dari masing-masing data sekunder. Sekian presentasi dari kami atas hasil review jurnal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.